and I hope that Thailand and Indonesia can be the host in someday. Come on, Indonesia, you have the population almost 200 million. Seorang pemain menendang bolanya dengan sengaja ke kepala Marcelino. Saya rasa kembali kan semua pemain ini kan ingin berprestasi dan mencari nafkah di sepak bola. Ya kenapa harus mencederai pemain lain? Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Madam Pang juga dapat tawaran dari pelatih Jepang untuk gabung AFF. Madam Pang minta Erick Thohir untuk sama-sama tinggalkan AFF dan gabung AFF tahun ini. Suporter Manchester United asal Eropa menyesal telah membeli tiket ASEAN All Stars. Ia menyebutkan jika tidak tahu kalau Malaysia tidak ada pantai, tidak ada makanan enak, serta tidak ada hotel mewah. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Madam Pang juga dapat tawaran dari pelatih Jepang untuk gabung AFF. Madam Pang minta Erick Thohir untuk sama-sama tinggalkan AFF dan gabung AFF tahun ini. Di tengah huru-hara hengkangnya Indonesia dari AFF, muncul kabar bahwa PSSI akan bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF. Menariknya, ternyata, bukan hanya Indonesia yang mendapat tawaran untuk bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur. Baru-baru ini, Madam Pang, sosok penting dalam dunia sepak bola Thailand, juga dikabarkan mendapat ajakan serupa dari pelatih asal Jepang. Tawaran ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap AFF bukan hanya dirasakan oleh satu negara saja, melainkan mulai meluas ke negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Menariknya, Madam Pang secara terbuka mengungkapkan dukungannya terhadap gagasan ini. Ia bahkan dengan tegas meminta agar PSSI segera menandatangani surat resmi untuk keluar dari AFF dan bergabung dengan EAFF. Baginya, ini adalah langkah penting untuk membawa sepak bola di kawasan ini ke level yang lebih tinggi, bersaing dengan negara-negara top seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Madam Pang berpendapat bahwa selama ini kualitas kompetisi di AFF kurang memberikan tantangan yang berarti dan cenderung dipenuhi dengan drama non-teknis yang merugikan perkembangan tim. Dengan bergabung ke EAFF, diharapkan atmosfer kompetisi akan jauh lebih sehat dan profesional. Kalau mau maju, kita harus berani keluar dari zona nyaman dan melangkah ke medan yang lebih besar, ujar Madam Pang dengan penuh semangat. Madam Pang secara terbuka memberikan dukungan terhadap pandangan Erick Thohir yang menyebut bahwa Piala AFF bukanlah prioritas utama bagi Indonesia saat ini. Menurutnya, pernyataan tersebut sangat masuk akal dan relevan dengan perkembangan terbaru sepak bola Indonesia. Ia bahkan mengaku kagum melihat transformasi luar biasa dari tim Garuda. Meski belum pernah meraih gelar juara AFF, Indonesia justru berhasil mencetak sejarah sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke Piala Dunia U17. Tak hanya itu, tim senior Indonesia juga mencatatkan prestasi dengan menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang belum mampu diraih oleh negara-negara tetangga. Saya bangga dengan perkembangan Indonesia, mereka berhasil membawa timnas U17-nya lolos ke Piala Dunia, dan tim seniornya juga menjadi satu-satunya wakil ASEAN di kualifikasi Piala Dunia Ronde 3. Prestasi yang bagus meskipun mereka belum pernah juara AFF, ujar Madam Pang. Madam Pang memahami bahwa keputusan-keputusan besar semacam ini lahir dari pemikiran yang matang. Ia mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Erick Thohir, termasuk program naturalisasi pemain dan intensitas uji coba melawan tim-tim kuat dunia. Bagi Madam Pang, hal tersebut adalah cerminan dari pemimpin yang paham arah pembangunan sepak bola secara global. Wajar saja, Erick bukan orang sembarangan, dia mantan pemilik Inter Milan dan kini pegang kendali Oxford United, ungkap Madam Pang dengan nada hormat.
Menurutnya, pengalaman dan koneksi internasional yang dimiliki Erik adalah aset berharga yang mampu mengangkat Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah sepak bola dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Indonesia dan Thailand di bidang sepak bola justru menunjukkan kemajuan yang sangat positif. Kedua negara tampak saling mendukung dan terbuka satu sama lain, baik dalam hal kompetisi maupun pengembangan talenta. Sosok Madam Pang pun dikenal sebagai figur yang ramah dan terbuka terhadap kerjasama di bidang sepak bola. Ia bahkan disebut turut mendorong PSSI untuk mengirimkan lebih banyak pemain muda Indonesia ke Liga Thailand. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan menjadi contoh nyata suksesnya pemain Indonesia yang mampu bersaing di luar negeri, khususnya di kompetisi Thailand yang semakin kompetitif. Lebih dari itu, di sana mereka diberi kesempatan berkembang dan tidak hanya dijadikan pemain cadangan tanpa arah alias camat, seperti yang sering terjadi di klub-klub yang tak serius membina. Melihat arah kebijakan yang diambil oleh kedua negara, gagasan untuk sama-sama keluar dari AFF dan bergabung dengan EAFF terasa sangat masuk akal. Dengan berpindah ke federasi yang lebih menantang seperti EAFF, baik Indonesia maupun Thailand bisa terus berkembang dan mendapat lawan tanding yang sepadan. Langkah ini bisa menjadi awal baru bagi sepak bola ASEAN untuk unjuk gigi di kancah yang lebih tinggi. Lalu menurut kalian, apakah kalian setuju Indonesia dan Thailand sama-sama tinggalkan AFF dan gabung EAFF? Jika kalian setuju silakan like video ini dan tulis di kolom komentar. Saya setuju Madam Pang dan Erick Thohir keluar dari AFF dan gabung EAFF. Madam Pang dan Erick Thohir jos jadi ketua federasi selamanya saja. Supporter Manchester United asal Eropa menyesal telah membeli tiket ASEAN All Stars. Ia menyebutkan jika tidak tahu kalau Malaysia tidak ada pantai, tidak ada makanan enak, serta tidak ada hotel mewah. Pertandingan antara ASEAN All Star dan Manchester United semakin mendekat. Seperti yang kita ketahui, laga ini akan dilaksanakan pada 28 Mei 2026. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa meski tiket sudah dirilis 2 hari yang lalu, penjualannya masih belum mencapai angka yang diharapkan. Beberapa tempat duduk di stadion masih tersedia, menandakan bahwa animo penonton, khususnya dari luar negeri, tampaknya belum begitu tinggi. Menariknya, baru-baru ini beberapa penggemar fanatik Manchester United yang telah membeli tiket justru merasa kecewa dengan pilihan mereka. Mereka awalnya beranggapan bahwa Malaysia, sebagai negara yang menjadi tuan rumah, akan menawarkan berbagai fasilitas wisata mewah seperti pantai yang indah, hotel-hotel kelas atas, dan beragam makanan lezat yang menjadi daya tarik utama. Namun, kenyataannya jauh dari ekspektasi mereka. Sebagian besar supporter Manchester United yang datang ternyata merasa kekecewaan karena perbedaan yang mencolok antara gambaran yang mereka bayangkan dengan kenyataan yang ada. Banyak yang meminta agar tiket yang telah dibeli dapat dibatalkan dan di-refund alias dana dikembalikan. Mereka mengungkapkan kekecewaan karena merasa destinasi ini tidak sesuai dengan harapan mereka, dan ini menciptakan suasana yang agak canggung di kalangan pendukung tim tamu. Tak hanya itu, para YouTuber pun juga berpendapat sama. Alih-alih memilih untuk menonton laga antara ASEAN All Stars dan Manchester United, sejumlah YouTuber terkenal asal Eropa justru memutuskan untuk datang langsung ke Stadion Gelora Bung Karno. Di antara mereka, ada nama besar seperti Ice Hospit dan beberapa YouTuber lainnya yang berasal dari Timur Tengah dan Eropa. Keputusan ini tentu saja menambah antusiasme supporter lokal, mengingat kehadiran mereka yang memiliki basis penggemar global. Keputusan para YouTuber ternama ini menambah keunikan suasana sepak bola Indonesia. Mereka mengaku tertarik dengan atmosfer yang sangat berbeda di Stadion GBK, yang dikenal dengan semangat dan energi luar biasa dari para penonton. Tak hanya itu, salah satu hal yang paling membekas bagi mereka adalah kebiasaan para supporter yang dengan penuh semangat menyanyikan lagu kebangsaan Tanah Airku di akhir pertandingan. Lagu ini, yang begitu penuh makna, memberi kesan yang mendalam bagi mereka yang baru pertama kali menyaksikan langsung pertandingan di Indonesia. Kehadiran mereka di GBK tentu membawa aura positif bagi sepak bola Indonesia, sekaligus memperkenalkan pesona unik stadion dan semangat supporter tanah air kepada dunia internasional. Tak sampai di situ saja, ada perkembangan terbaru yang cukup mengejutkan dari ajang satu ini. Terkait dengan pemain, ternyata Indonesia tidak akan mengirimkan pemain-pemain terbaiknya untuk laga tersebut.
Pemain kunci seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan harus ditahan oleh klub-klub mereka, yang membuat absennya dua pemain tersebut sangat disayangkan oleh penggemar sepak bola Indonesia. Keputusan ini jelas menambah tantangan bagi tim ASEAN All Stars, yang seharusnya mendapat dukungan maksimal dari bintang-bintang besar dari kawasan ini. Tak hanya Indonesia, Thailand juga melakukan langkah serupa dengan menarik sebagian besar pemain inti mereka dari skuad ASEAN All Stars. Sebagai gantinya, mereka hanya mengirimkan pemain cadangan untuk memperkuat tim. Keputusan ini langsung dikonfirmasi oleh Madam Pang, yang merupakan figur penting dalam pengelolaan sepak bola Thailand. Ia menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena pertimbangan faktor tertentu yang mengharuskan mereka memprioritaskan kompetisi domestik dan keperluan lainnya. Tidak ada yang bisa kami lakukan, ini adalah keputusan yang harus kami ambil demi kepentingan tim jangka panjang, ujar Madam Pang. Lalu menurut kalian, apakah kalian puas melihat Malaysia yang dipastikan gagal jadi tuan rumah? Jika kalian puas terhadap negara tukang klaim ini, silakan kasih like video ini dan tulis di kolom komentar. Saya puas Malaysia gagal jadi tuan rumah, kasihan deh lo Malaides hahaha. Mantap, David Da Silva buka kode untuk menetap di Indonesia sampai pensiun. Netizen sarankan agar David mau bergabung dengan timnas Indonesia saja. David Da Silva, striker andalan Persib Bandung, mengisyaratkan keinginannya untuk tetap menetap di kota Bandung setelah gantung sepatu. Baginya, Bandung bukan sekadar tempat berkarir, tetapi sudah menjadi rumah yang nyaman bagi dirinya dan keluarganya. Salah satu alasan yang membuat David ingin menetap di Bandung adalah proyek pribadinya, DDS Soccer Academy. Akademi ini merupakan bagian dari visinya untuk terus berkontribusi dalam dunia sepak bola meskipun nantinya ia tidak lagi bermain secara profesional. Ia ingin membagikan pengalaman dan ilmunya kepada generasi muda yang bercita-cita menjadi pesepak bola hebat. Sebagai pemain yang sudah cukup lama berseragam Persib, David merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari tim Maung Bandung. Ia menikmati setiap momen yang dijalaninya di klub ini, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kebersamaannya dengan rekan-rekan setim, dukungan penuh dari supporter, serta atmosfer sepak bola di Bandung membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. David juga tidak menutup kemungkinan untuk menutup karirnya bersama Persib. Ia berharap bisa terus bermain untuk klub kebanggaan Bobotoh hingga saatnya ia memutuskan untuk pensiun. Baginya, Persib bukan hanya tim yang dibelanya di lapangan, tetapi juga keluarga yang telah memberikan banyak kenangan indah sepanjang karirnya. Lebih dari sekadar pemain, David ingin memberikan dampak yang lebih luas bagi Persib dan masyarakat Bandung. Ia ingin terlibat dalam berbagai aktivitas yang dapat membantu perkembangan sepak bola di kota ini, baik melalui akademinya maupun dengan cara lainnya. Keinginannya untuk tetap berada di Bandung setelah pensiun membuktikan betapa besar kecintaannya terhadap kota ini. Dengan segala kenyamanan yang ia rasakan, baik dari segi lingkungan, klub, maupun keluarga, David Da Silva semakin mantap untuk menjadikan Bandung sebagai tempatnya menetap di masa depan. Ia berharap dapat terus memberikan yang terbaik bagi Persib selama ia masih aktif bermain, serta berkontribusi bagi perkembangan sepak bola di Indonesia setelah ia gantung sepatu. Tak masalah, Rafael Struijk belakangan ini jarang dapat menit bermain di klub Brisbane Roar. Meskipun begitu, dia tetap akan ditempatkan sebagai starter di timnas Indonesia karena punya statistik mentereng. Rafael pernah cetak lawan Bahrain dan Cina. Rafael Struijk tengah menghadapi tantangan besar dalam karirnya, baik di level klub maupun timnas Indonesia. Kepindahannya ke Brisbane Roar diharapkan bisa menjadi langkah positif, tetapi kenyataannya ia masih kesulitan mendapatkan menit bermain yang cukup. Situasi ini membuat posisinya di skuad Garuda menjadi tidak pasti, terutama dengan kehadiran penyerang baru yang siap bersaing memperebutkan tempat di lini depan. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, timnas Indonesia memasuki era baru dengan standar yang lebih tinggi. Pelatih asal Belanda itu menekankan pentingnya menit bermain reguler bagi pemainnya di level klub. Struijk, sayangnya, belum mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Sejak awal musim 2024, total waktu bermainnya terbilang minim, baik saat masih berseragam ADO Den Haag maupun setelah pindah ke Australia.
Hingga saat ini, ia hanya mencatatkan 384 menit bermain, dengan 236 diantaranya didapatkan bersama Brisbane Roar dan sisanya di klub lamanya, ADO Den Haag. Minimnya kesempatan bermain tentu berdampak pada performanya, terutama saat bersaing dengan pemain lain yang memiliki jam terbang lebih tinggi. Situasi ini menjadi semakin sulit bagi Struijk karena kini timnas Indonesia kedatangan penyerang baru, yaitu Ula Romeni. Pemain yang sebelumnya berkarier di Belanda itu telah resmi menjadi WNI dan siap menjalani debutnya bersama skuad Garuda pada Maret 2025. Dibandingkan dengan Struijk, Romeni memiliki keunggulan dari segi menit bermain. Musim ini, ia telah tampil dalam total 894 menit yang terbagi antara dua klub berbeda. Sebelum bergabung dengan Oxford United, ia sempat bermain reguler di FC Utrecht, mencatatkan 758 menit bermain. Sementara di klub barunya di Inggris, ia telah mendapat kesempatan selama 136 menit. Keberadaannya di liga yang lebih kompetitif juga menjadi nilai tambah bagi Romeni dalam persaingan di lini depan timnas Indonesia. Dengan kondisi ini, Struijk harus bekerja lebih keras jika ingin mempertahankan posisinya di timnas Indonesia. Kluivert tentu akan lebih memilih pemain yang siap tampil dengan ritme pertandingan yang terjaga. Jika Struijk tidak segera meningkatkan performanya, bukan tidak mungkin ia akan tersingkir dari skuad utama dan memberikan jalan bagi Romeni untuk mengambil alih perannya. Kompetisi di lini depan timnas Indonesia semakin ketat, dan hanya mereka yang mampu tampil konsisten di klub yang akan mendapat kepercayaan untuk membela Garuda di laga-laga penting mendatang. Mengecewakan, pelatih Oxford United ungkap kelemahan Marcelino Ferdinand yang harus segera diperbaiki. Marcel berjanji akan segera berbenah sebelum gabung timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Marcelino Ferdinand terus belajar dan berkembang sejak bergabung dengan Oxford United, klub yang berlaga di kasta ketiga Liga Inggris. Kepindahannya dari KMSK Deinze pada Agustus tahun lalu menjadi langkah besar dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola profesional. Meskipun belum mendapat banyak kesempatan bermain di tim utama, Marcelino sudah mencatatkan debut resminya bersama Oxford United di ajang Piala FA saat menghadapi Exeter City pada 11 Januari lalu. Selain itu, ia juga beberapa kali dimainkan di tim muda The Ox untuk menyesuaikan diri dengan gaya permainan sepak bola Inggris yang terkenal dengan intensitas tinggi. Sebagai pemain muda yang baru merantau ke Inggris, Marcelino mendapatkan pendekatan khusus dari tim pelatih Oxford United. Mereka berusaha membantunya beradaptasi dengan lingkungan baru, baik dari segi permainan maupun aspek fisik dan mental. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah pergerakannya tanpa bola. Aspek ini dianggap masih perlu ditingkatkan agar ia bisa lebih efektif dalam permainan, baik saat menyerang maupun bertahan. Pemain berusia 20 tahun itu pun menyadari bahwa tantangan bermain di Inggris sangat besar. Persaingan ketat di level klub menuntutnya untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuannya. Namun, justru dari pengalaman inilah ia merasa semakin matang, terutama dalam membangun mentalitas yang kuat. Marcelino ingin memanfaatkan setiap pelajaran yang didapat di Inggris untuk membantunya tampil lebih baik bersama timnas Indonesia. Ia memahami bahwa persaingan di skuad Garuda juga semakin ketat, terutama dengan banyaknya pemain berkualitas yang terus bermunculan. Oleh karena itu, ia tidak ingin posisinya di timnas tergeser dan berusaha menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi bagian penting dalam skema permainan Garuda. Bermain di Eropa bukanlah perkara mudah, tetapi Marcelino melihatnya sebagai kesempatan besar untuk berkembang. Mentalitas, kedisiplinan, serta pemahaman taktik yang ia pelajari di Oxford United diharapkan dapat membantunya menjadi pemain yang lebih komplit. Dengan semangat dan kerja keras, ia bertekad membuktikan bahwa dirinya bisa bersaing di level tertinggi dan terus memberikan kontribusi bagi klub maupun timnas Indonesia. Alhamdulillah, penasehat teknis PSSI Jordi Cruijff ungkap timnas Indonesia bisa tembus ke Piala Dunia 2026. Pemain naturalisasi dan pelatih berkualitas bisa jadi senjata ampuh untuk bantai lawan. Jordi Cruijff optimistis timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Keyakinan tersebut ia sampaikan setelah resmi ditunjuk sebagai penasihat teknis PSSI.
Dengan pengalaman luas di dunia sepak bola, baik sebagai pemain maupun pelatih, Jordi siap membantu meningkatkan kualitas dan standar permainan Garuda. Sebagai sosok yang pernah berkarir di klub-klub elit seperti Barcelona dan Manchester United, Jordi memahami betul apa yang diperlukan untuk mencapai level tertinggi dalam sepak bola. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai direktur olahraga Barcelona, serta pernah menangani beberapa tim, termasuk timnas Ekuador dan klub-klub di Liga Cina. Dengan latar belakangnya yang kuat, ia diyakini mampu memberikan wawasan strategis bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam perannya di PSSI, Jordi akan bekerja sama dengan direktur teknik yang akan ditunjuk, guna menyusun metode pelatihan yang lebih efektif, meningkatkan pembinaan pemain muda, serta membangun jalur yang jelas bagi pemain-pemain berbakat agar bisa berkembang hingga ke level tertinggi. Fokusnya tidak hanya pada timnas senior, tetapi juga penguatan sistem sepak bola nasional secara menyeluruh. Setelah diperkenalkan secara resmi, Jordi mengungkapkan antusiasmenya untuk membantu sepak bola Indonesia mencapai level yang lebih tinggi. Ia percaya bahwa dengan struktur yang solid, dukungan penuh dari berbagai pihak, serta pembinaan yang tepat, timnas Indonesia bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia dan mewujudkan impian tampil di ajang prestisius tersebut. Saat ini, perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih berlanjut. Skuad asuhan Patrick Kluivert menempati peringkat ketiga di grup C putaran ketiga dengan koleksi 6 poin. Untuk mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia, mereka harus finish di 2 besar grup, yang tentunya bukan tugas mudah mengingat lawan-lawan yang dihadapi memiliki kualitas tinggi. Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan tersisa yang akan sangat menentukan nasib mereka. Laga berat melawan Australia pada 20 Maret 2025 akan menjadi ujian pertama, diikuti pertandingan melawan Bahrain 5 hari kemudian. Kemudian, pada bulan Juni, timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang, 2 tim kuat yang juga bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Dengan sisa pertandingan yang menantang, peran Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis diharapkan dapat membantu tim mempersiapkan strategi terbaik. Jika timnas Indonesia mampu tampil konsisten dan mendapatkan hasil maksimal di laga-laga sisa, peluang untuk mencetak sejarah dan tampil di Piala Dunia 2026 tetap terbuka lebar. Berani, Diego Michel sebut kualitas timnas Indonesia kini sudah setingkat Eropa. Tak heran banyak lawan yang merasa takut. Salah satunya adalah timnas Vietnam yang kerap bermain kasar. Laga antara timnas Indonesia dan Myanmar di Piala AFF 2024 diwarnai dengan permainan kasar dari para pemain lawan. Beberapa pelanggaran yang dilakukan tim Myanmar terlihat membahayakan para pemain Garuda, yang berpotensi menyebabkan cedera serius. Salah satu momen paling mencolok terjadi ketika Marcelino Ferdinand menjadi korban tindakan tidak sportif dari pemain Myanmar, Heun Pyo Win. Dalam insiden tersebut, Marcelino yang tengah terjatuh justru mendapat perlakuan yang tidak pantas. Heun Pyo Win dengan sengaja menendang bola ke arah kepalanya, sebuah tindakan yang jelas-jelas tidak mencerminkan semangat fair play dalam sepak bola. Kejadian ini tentu memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari mantan pemain timnas Indonesia, Diego Michel. Diego yang telah merasakan ketatnya persaingan di level Asia Tenggara menilai bahwa permainan kasar Myanmar tidak lepas dari rasa iri terhadap perkembangan timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda kini semakin diperhitungkan di kawasan, sehingga lawan-lawan mereka terkadang berusaha mengganggu dengan cara yang tidak sportif. Berbicara mengenai peta persaingan di Piala AFF 2024, Diego menilai bahwa Vietnam dan Thailand akan menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia dalam upaya meraih gelar juara. Vietnam sendiri berada satu grup dengan Indonesia di grup B, sementara Thailand menempati grup A. Namun, Diego tetap optimistis bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menjuarai turnamen ini, asalkan mereka tetap fokus dan menjaga performa terbaiknya. Terkait permainan keras Myanmar, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, juga turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa tindakan tidak sportif seperti itu seharusnya tidak terjadi di ajang sepak bola profesional. Arya berharap insiden tersebut tidak terulang di pertandingan-pertandingan berikutnya dan meminta para pemain Indonesia untuk tidak terpancing melakukan hal serupa, terutama saat bertindak sebagai tuan rumah.
Dalam edisi Piala AFF kemarin, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Mereka harus menjalani 2 laga tandang, yakni melawan Myanmar dan Vietnam, serta 2 laga kandang menghadapi Laos dan Filipina. Mantap, Kadek Arel mengaku tak ingin cepat puas meskipun sudah tampil bagus di timnas U20. Targetnya adalah bisa tembus ke timnas senior dan bergabung dengan klub luar negeri. Kadek Arel Priyatna akhirnya mencatatkan namanya sebagai salah satu putra Bali yang berhasil menembus timnas Indonesia senior. Pemanggilan dirinya oleh pelatih Shin Tae-yong untuk membela Garuda di ASEAN Championship 2024 menjadi bukti perkembangan pesat karirnya. Meski tim gagal mencapai semifinal, penampilannya tetap mendapat sorotan positif. Ia dianggap sebagai salah satu bek tengah yang layak terus mendapat kesempatan di timnas, terutama untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain kelahiran Denpasar, 4 April 2005 ini, memiliki banyak pengalaman berharga selama membela timnas Indonesia. Salah satu momen paling sulit dalam perjalanannya adalah saat timnas U20 batal tampil di Piala Dunia U20 2025. Keputusan tersebut menjadi pukulan telak bagi dirinya dan rekan-rekan satu tim. Setelah menjalani persiapan panjang selama 2 tahun, termasuk pemusatan latihan di Korea Selatan dan Turki, batalnya kesempatan tersebut begitu mengecewakan. Hanya dalam hitungan hari sebelum turnamen dimulai, harapan mereka sirna. Kesedihan mendalam dirasakan seluruh tim, banyak pemain yang menangis, termasuk dirinya. Namun, Kadek Arel menyadari bahwa meratapi kegagalan tidak akan membawa dirinya kemana-mana. Ia memilih untuk bangkit dan terus berjuang meraih impiannya. Panggilan ke tim senior Bali United menjadi titik balik baginya. Ia merasa bahwa kesempatan untuk berkembang masih terbuka luas. Dengan tekad kuat, ia mengalihkan fokusnya ke hal-hal yang lebih positif, menyadari bahwa masih banyak ajang bergengsi yang bisa dijadikan target di masa depan. Ketika akhirnya mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia senior di usia 19 tahun, Kadek Arel mengaku terkejut. Awalnya, ia menargetkan bisa menembus timnas senior saat berusia 22 tahun. Namun, kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ia pun merasa sangat bersyukur atas pencapaian ini, menyadari bahwa semua ini adalah hasil kerja keras, dukungan keluarga, serta berkat dari Tuhan. Kini, Kadek Arel semakin termotivasi untuk terus berkembang. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya pantas berada di timnas Indonesia, baik di level senior maupun kelompok usia. Dengan pengalaman yang telah ia jalani, ia berharap bisa terus memberikan kontribusi maksimal bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Merinding, senior timnas Indonesia Sergio Van Dijk bilang timnas Indonesia tak bisa berharap menang saat lawan timnas Jepang. Tapi bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia dengan membantai lawan yang lain. Mantan penyerang timnas Indonesia, Sergio Van Dijk, menyampaikan keyakinannya bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan 4 pertandingan tersisa di grup C putaran ketiga kualifikasi, ia optimistis Indonesia mampu meraih hasil positif dan bersaing untuk 1 tempat di putaran final. Menurutnya, Jepang memang menjadi tim terkuat di grup dan hampir pasti mengamankan posisi teratas. Namun, kesempatan masih terbuka lebar bagi tim-tim lainnya, termasuk Indonesia, untuk memperebutkan tiket otomatis kedua. Dalam persaingan ini, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina juga memiliki ambisi yang sama. Namun, Van Dijk melihat bahwa Indonesia punya peluang untuk menghadapi mereka dengan baik, terutama di laga-laga penting yang akan digelar pada Maret dan Juni. Jadwal selanjutnya cukup menantang bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Mereka akan terlebih dahulu bertandang ke Australia sebelum melakoni laga kandang melawan Bahrain pada bulan Maret. Setelah itu, Indonesia akan kembali bermain di hadapan publik sendiri menghadapi Cina, sebelum akhirnya menutup perjuangan mereka dengan pertandingan tandang melawan Jepang pada Juni. Van Dijk yang pernah merasakan atmosfer sepak bola di Indonesia menilai bahwa peluang timnas sangat bergantung pada bagaimana para pemain bisa beradaptasi dengan cepat di bawah kepemimpinan Kluivert. Mantan striker Persib Bandung ini memiliki pengalaman pribadi dengan Kluivert saat keduanya berada di Australia.
Dari pengalamannya, ia menyebut bahwa pelatih asal Belanda tersebut memiliki komunikasi yang sangat baik, sehingga diyakini dapat membangun pemahaman yang kuat dengan para pemain. Lebih dari sekadar strategi, Van Dijk menilai bahwa mentalitas dan semangat juang akan menjadi kunci bagi timnas Indonesia dalam menghadapi sisa pertandingan. Ia percaya bahwa jika para pemain bisa tampil disiplin, fokus, dan memanfaatkan momentum yang ada, mereka bisa mengukir sejarah dengan melaju ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dengan dukungan penuh dari supporter, ia berharap timnas Indonesia dapat memberikan yang terbaik dan menjadikan kualifikasi ini sebagai langkah besar menuju panggung dunia. Tak gentar, Sadil Ramdhani menyatakan kesiapannya jika sewaktu-waktu direkrut oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Namun, Sadil terlebih dahulu harus memperbaiki kualitas permainannya sejak di klub. Sadil Ramdhani berpotensi kembali memperkuat timnas Indonesia setelah cukup lama tidak mendapat panggilan. Terakhir kali ia mengenakan seragam Garuda adalah saat menghadapi Libya pada 5 Januari 2025. Sejak saat itu, namanya jarang terdengar dalam daftar skuad yang dipilih oleh Shin Tae-yong. Namun, kini peluangnya untuk kembali membela tim nasional kembali terbuka lebar. Sinyal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Tim Nasional, Sumarji, yang mengungkapkan bahwa tim pelatih di bawah komando Patrick Kluivert sedang mempersiapkan komposisi skuad untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan berhadapan dengan Australia pada 20 Maret mendatang, dan dalam proses seleksi ini, ada kemungkinan beberapa pemain yang sempat tersisih di era Shin Tae-yong mendapat kesempatan kedua, termasuk Sadil Ramdhani. Saat ini, Kluivert bersama para asistennya, termasuk trio pelatih asal Belanda Denny Lanzaat, Alex Pastoor, dan Gerald van den Burg masih dalam tahap memantau serta mengevaluasi pemain. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa ia tidak akan mengabaikan talenta lokal, yang menurutnya merupakan elemen penting dalam kekuatan timnas Indonesia. Dalam daftar pemain lokal yang dianggap masih layak bersaing, nama Sadil Ramdhani termasuk salah satu yang mencuat. Pemain asal Sulawesi Tenggara itu masih berada dalam usia produktif, yakni 26 tahun, dan memiliki pengalaman yang cukup luas baik di level klub maupun internasional. Selama berkarir, ia telah memperkuat berbagai tim seperti Persela Lamongan, Sri Pahang, Bayangkara FC, dan Sabah FC. Di kancah internasional, perjalanan Sadil bersama timnas Indonesia cukup panjang. Sebelum dipanggil ke tim senior pada 2017, ia lebih dulu menempa diri bersama timnas U16, U19, dan U23. Saat era naturalisasi belum begitu dominan, Sadil sering menjadi pemain kunci dalam skema permainan Garuda, termasuk ketika timnas Indonesia mulai dibesut oleh Shin Tae-yong sejak 2020. Meski tidak selalu mendapat tempat di starting 11, ia seringkali menjadi opsi utama di lini serang, baik sebagai gelandang sayap maupun winger. Sebelum akhirnya tersisih dari skuad pada awal 2024, Sadil turut berkontribusi dalam perjalanan Indonesia menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Secara teknis maupun fisik, ia masih dalam kondisi prima dan belum kehabisan potensi. Bagi Sadil, membela timnas Indonesia selalu menjadi kebanggaan. Jika kembali diberi kesempatan, ia siap memberikan segalanya untuk Merah Putih, tanpa ragu dan tanpa keraguan. Alhamdulillah, Erick Thohir percepat proses naturalisasi Jairo Riedewald yang masih macet. Dia tetap mengusahakan agar Jairo bisa datang secepatnya ke timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan penjelasan terkait proses naturalisasi Jairo Riedewald yang hingga saat ini masih mengalami hambatan. Ia mengakui bahwa bek Crystal Palace tersebut belum bisa segera menjalani proses peralihan kewarganegaraan dalam waktu dekat. Kendala utama yang dihadapi adalah masalah administratif yang membuat proses naturalisasi Jairo tertunda. Meski begitu, PSSI tidak tinggal diam dan terus mencari cara agar sang pemain tetap memiliki peluang membela timnas Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa Jairo sendiri sudah menunjukkan sikap positif dan membuka diri untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun, mengingat proses naturalisasi Jairo belum dapat segera diselesaikan, PSSI kini mengalihkan fokus pada opsi lain. Salah satu pemain yang tengah dipersiapkan sebagai alternatif adalah Joey Pelupessy.
Gelandang berpengalaman ini dinilai bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia, mengingat kebutuhan tim di lini tengah yang masih perlu diperkuat. Erik menyebutkan bahwa perekrutan pemain berposisi gelandang memang menjadi prioritas saat ini. Dengan semakin ketatnya persaingan di level Asia, timnas Indonesia memerlukan pemain-pemain yang bisa memberikan kestabilan dan kualitas di lini tengah. Oleh karena itu, PSSI terus berupaya mencari solusi terbaik untuk memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi turnamen-turnamen mendatang. Di sisi lain, kendala naturalisasi Jairo Riedewald juga berkaitan dengan regulasi FIFA. Berdasarkan aturan yang berlaku, seorang pemain yang telah membela tim nasional senior sebelum usia 21 tahun tidak dapat berpindah federasi. Dalam kasus Jairo, ia sudah mencatatkan debut bersama timnas Belanda saat masih berusia 18 tahun dalam ajang kualifikasi Piala Eropa 2016. Hal inilah yang membuat proses perpindahan federasinya tidak semudah pemain lain yang belum pernah memperkuat timnas senior negara sebelumnya. Meskipun situasi ini cukup rumit, PSSI tetap mencari celah agar Jairo tetap bisa bermain untuk timnas Indonesia. Erick Thohir dan jajaran PSSI akan terus berusaha mencari solusi terbaik agar potensi pemain keturunan bisa dimaksimalkan demi memperkuat tim nasional. Dengan segala tantangan yang ada, harapan masih terbuka bagi Jairo untuk membela Merah Putih, meskipun saat ini fokus utama PSSI adalah memastikan timnas Indonesia tetap mendapatkan tambahan tenaga baru yang bisa segera bergabung. Tak tanggung-tanggung, Nova Arianto siap bimbing Mierza Firjatullah sampai jadi pemain sepak bola profesional. Mierza merupakan salah satu mesin gol yang dimiliki timnas Indonesia U16. Muhammad Mierza Firjatullah menunjukkan ketajamannya sebagai ujung tombak timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Striker muda yang kini membela Dewa United itu tampil impresif dengan torehan 3 gol dari 2 pertandingan. Kontribusinya yang signifikan menjadikannya salah satu pemain kunci dalam skuad Garuda Muda. Dalam laga terbaru melawan Filipina, Mierza kembali membuktikan ketajamannya dengan mencetak 2 gol sekaligus. Aksi gemilangnya membantu timnas Indonesia U16 meraih kemenangan meyakinkan 3-0 di Stadion Manahan, Solo. Gol-golnya tidak hanya memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya, tetapi juga menempatkannya di daftar pencetak gol terbanyak sementara turnamen bersama 2 pemain Vietnam, Nguyen Viet Long dan Tran Tan Binh, yang juga mengoleksi 3 gol. Selain Mierza, Evandra Florasta juga turut menyumbang 1 gol dalam laga melawan Filipina. Pemain Bayangkara FC itu mencetak gol pembuka yang menjadi titik balik kemenangan Indonesia. Dengan hasil ini, Garuda Muda semakin kokoh di puncak klasemen Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan, menjaga asa untuk melangkah lebih jauh di ajang ini. Meskipun Mierza tampil luar biasa, pelatih timnas Indonesia U16, Nova Arianto, menegaskan bahwa kesuksesan tim tidak hanya bergantung pada satu pemain. Ia enggan memberikan sorotan berlebihan kepada individu tertentu, karena kemenangan yang diraih merupakan hasil kerja sama seluruh tim. Nova menilai bahwa setiap pemain memiliki peran penting dalam permainan, baik dalam bertahan maupun menyerang, sehingga semua pantas mendapatkan apresiasi. Kemenangan atas Filipina menambah catatan positif Garuda Muda, setelah sebelumnya mereka juga meraih kemenangan dengan skor serupa, 3-0, saat menghadapi Singapura di laga pembuka. Dengan 2 kemenangan beruntun dan belum kebobolan, timnas Indonesia U16 menunjukkan kualitas yang menjanjikan dalam perburuan gelar juara. Dengan ketajaman Mierza di lini depan serta kekompakan tim yang terus terjaga, timnas Indonesia U16 semakin percaya diri menghadapi laga-laga berikutnya. Kini, mereka hanya perlu menjaga fokus dan terus bermain dengan semangat tinggi agar bisa melangkah lebih jauh di Piala AFF U16 2024.